Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi penjualan toko kue Basah Ningnong. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Dosen pengampunya yaitu Bapak Dani Aidi Rismayadi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Saya Islatuni Afifah. Saya Nurul Senintes Raharjo. Dan saya Rismanda Fauzia. Pada bab 1 yaitu ada pendahuluan. Latar belakang. Aplikasi pada dasarnya merupakan hasil dari proses pengembangan yang dilakukan menggunakan teknologi modern sehingga dapat dimanfaatkan dengan perangkat mobile. Sehingga mempermudah proses pengelolaan maupun pemantauan suatu kegiatan. Aplikasi adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain dalam melakukan suatu kegiatan secara bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Yasin 2012. Sehingga suatu aplikasi mampu memberi informasi sebagai pemantauan atau monitoring terhadap suatu kegiatan sebagai bahan evaluasi bagi penggunanya. Rumusan masalah. Bagaimana mempercepat proses pencatatan setiap transaksi penjualan, karena sebelumnya bagian penjualan memakan waktu hingga 2 menit untuk menyiapkan alat tulis seperti pulpen dan nota untuk menulis dan juga bisa menghemat keperluan logistik. B. Bagaimana mempermudah pencarian barang dengan cepat, karena sebelumnya pelanggan harus menunggu hingga 5 menit untuk bagian penjualan mencari data barang di buku persediaan. C. Bagaimana merubah atau mengedit data penjualan apabila ada kesalahan transaksi, karena sebelumnya bagian penjualan mengubah data transaksi dengan cara mencoret memakai pulpen yang terkadang menyebabkan kerancuan dalam penulisan laporan akhir. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mempermudah proses pencatatan setiap transaksi dengan cara menyediakan fitur simpan, jadi setiap transaksi otomatis akan tercatat di dalam database. Kedua, mempermudah proses pencarian barang dengan cara menyediakan fitur search. Yang ketiga, mempermudah dalam mengubah atau mengedit data penjualan apabila ada kesalahan transaksi dengan cara menyediakan fitur edit di bagian pengisian form. Lalu ada manfaat. Perancangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada toko Ningnong dan pihak-pihak terkait. Berikut beberapa manfaat yang diharapkan. Yang pertama, dengan dibuatnya aplikasi kasir, diharapkan dapat membantu dalam proses pencatatan data produk dan transaksi. Yang kedua, dengan adanya aplikasi kasir, proses pembuatan laporan dan rekap transaksi menjadi lebih cepat dan mengurangi kesalahan seperti pada cara pembuatan laporan konvensional. Selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori. Dasar teorinya, yang pertama ada pengertian Java, yang kedua ada NetBeans IDE, yang ketiga ada aplikasi pendukung, yang keempat ada pengertian penjualan, yang kelima ada pengertian aplikasi. Dan teori pendukungnya yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Selanjutnya ada bab 3 yaitu rancangan aplikasi. Di metode penelitian ini ada wawancara, observasi, perancangan dan analisa. Selanjutnya ada implementasi, dan yang kelima ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Dan ini adalah ERD dari aplikasi kami. Yang pertama ada tabel menu, yang kedua ada tabel transaksi, yang ketiga ada tabel username. Selanjutnya yaitu ada flowchart dan procedure. Ini ada flowchart dan procedure dari aplikasi kami, yaitu yang pertama procedure login, yang pertama mulai, selanjutnya ada deklarasi variabel username dan password, selanjutnya masukkan username dan password. Jika password atau username salah, maka kembali ke langkah nomor 3 yaitu memasukkan kembali username dan password. Yang kelima, jika benar maka lanjut ke halaman registrasi. Selanjutnya procedure 2 atau registrasi, halaman register. Selanjutnya deklarasi variabel ID user, username, password, nama user, dan ID level. Jika mau mengubah data, maka ubah data register. Jika mau menghapus, maka hapus data register. Jika tidak, maka data akan disimpan lalu selesai. Selanjutnya ada procedure makanan. Yang pertama ada halaman makanan, selanjutnya deklarasi variabel makanan. Jika mau memesan makanan, maka masukkan ID makanan, harga, status, dan makanannya, lalu simpan.
Yang keempat, jika mau mengubah pesanan, maka ubah dan masukkan ID makanan, harga, status, dan makanannya lalu simpan. Jika hapus data, maka hapus data dan simpan. Jika tidak, maka pilih selesai dan masuk ke menu transaksi. Ini adalah flowchart dan prosedur transaksi, yaitu ada form makanan, selanjutnya deklarasi variabel makanan sesuai inputan. Jika mau memesan makanan, maka masukkan ID transaksi, nama pelanggan, ID makanan, tanggal jumlah beli dan total bayar, lalu simpan. Jika mau ubah pesanan, maka ubah dan masukkan ID transaksi, nama pelanggan, ID makanan, tanggal, jumlah beli dan total bayar, lalu simpan. Selanjutnya, jika hapus data, maka hapus data dan simpan. Selanjutnya ada relasi antar tabel, yaitu tabel menu menyambung ke tabel transaksi. Ini adalah struktur database dari aplikasi kami. Lalu ada rancangan tampilan sistem. Yang pertama ada tampilan login. Label pertama yaitu untuk login, label kedua untuk username, label kedua untuk password, dan button untuk login. Lalu yang kedua ada register, button di atas yaitu untuk menu logout, label 1 untuk ID user, label 2 untuk username, label 3 untuk password, label 4 untuk nama user, dan label 5 untuk ID level. Lalu button kedua ada menu input, button ketiga untuk update, yang keempat untuk delete, dan yang terakhir untuk menu makanan. Lalu ada makanan, yang label pertama untuk ID makanan, label kedua untuk nama makanan, label ketiga untuk harga, dan label keempat untuk status makanan. Buttonnya untuk input, update, delete, dan masuk ke menu registrasi. Lalu ada transaksi. Label pertama yaitu untuk transaksi, lalu ada ID transaksi, nama pelanggan, ID makanan, tanggal, jumlah beli, total bayar. Lalu buttonnya untuk input, update, delete, cetak laporan. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kami buat. Sebelumnya kami sudah menginputkan beberapa username dan password pada localhost pada database. Sudah tertera? Baik, mari kita. Nah, di sini saya akan masuk menggunakan akun admin dengan password admin 123. Nah, untuk pada menu registrasi ini di mana admin, owner, dan kasir dapat menginputkan nama-nama karyawan yang ada. Untuk sebagai contoh kita masukkan owner. Untuk ID level di sini kita menggunakan sistem ID level untuk mengenali siapa saja karyawan yang ada. Untuk ID level pertama itu diperuntukkan untuk admin, di mana admin bisa mengakses menu registrasi, menu makanan, dan menu transaksi. Tetapi admin sendiri tidak bisa mengakses tombol cetak laporannya. Untuk ID level yang kedua itu dia untuk karyawan atau waiter. Di sini karyawan atau waiter itu hanya bisa mengakses pada menu makanan dan menu transaksi saja. Dan yang ketiga itu untuk ID level yang ketiga itu owner, di mana owner dapat mengakses semua menu pada aplikasi ini termasuk button cetak laporannya. Untuk yang keempat itu dia sebagai pelanggan, di mana dia hanya bisa mengakses pada menu makanannya saja. Kita set owner di ketiga. Kita inputkan dan sudah masuk.
Lanjut kita ke menu makanan. Di menu makanan ini kita bisa menginputkan beberapa makanan yang tersedia. Sebagai contoh, untuk ID makanan ini dia bersifat otomatis, jadi akan mengikuti alur yang sudah ada pada tabel berikut. Untuk nama makanannya, kita pasang tersedia, kita inputkan, sudah ada di sini, dan kita lanjut ke menu transaksi. Menu transaksi ini ID transaksinya kita enablekan karena dia sama bersifatnya otomatis, dan nama pelanggannya kita bisa set di sini. Ya, untuk button lihat menu ini kita bisa klik, dia kembali lagi ke menu makanannya. Untuk tanggalnya kita set tanggal 12, kemudiannya kita masukkan saja 50 piece. Untuk total bayar ini dia otomatis juga, kita inputkan dulu. Nanti akan pop up apakah pesanan sudah benar. Kita bisa mengklik yes. Sini untuk cetak laporannya masih disable karena kita masuk sebagai menu admin. Jika kita masuk sebagai menu owner, cetak laporannya dapat kita klik. Baik, seperti ini hasil cetak laporannya. Untuk cetak laporan sendiri kita bukan sistem seperti supermarket pada umumnya, yang dimana setiap pembelian mengeluarkan struk, namun kita lebih ke cetak laporan harian saja. Jadi untuk sehari itu berapa saja udah ada yang beli atau siapa saja yang sudah beli, itu akan muncul di sini. Ada bab 5 yaitu penutup. Di bab 5 ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu aplikasi penjualan pada toko kue basah Ningnong berbasis Java NetBeans dan MySQL ini bertujuan untuk memudahkan kerja pegawai di bagian kasir untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian barang berupa makanan, mengawasi jalannya sistem kerja serta dapat menentukan langkah selanjutnya dari data yang disajikan. Dengan adanya sistem database akan memudahkan dalam pembuatan aplikasi penjualan pada toko kue basah Ningnong berbasis Java NetBeans dan MySQL yang akan dibuat secara komputerisasi untuk mendapatkan informasi dengan mudah, cepat dan akurat. Sarannya yaitu saran pengembangan adalah dengan menambahkan detail pada saat memasukkan laporan sehingga kemungkinan pengguna untuk melakukan kesalahan menjadi lebih kecil. Berikut adalah lampiran dan dokumentasi pada saat kita mewawancarai pemilik toko kue basah Ningnong. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.